buka pintu. Ini gue bakalan sensor-sensor kali ya. Maaf banget nih, abisnya kayak, aduh gimana gitu, kita juga bingung nyeritainnya. Semua orang itu udah keluar pakai baju, lenji bulat ilah. Jadi dari 26 orang list yang ditelepon Karin kemarin-kemarin, berarti 25 ya, karena 26-nya kan termasuk Karin. Semuanya udah tau-tau jreng begitu di dalam ruangan. Termasuk Parichard-nya. Itu namanya kaget, sekaget-kagetnya. Lah kita aja yang baca juga kaget banget ya. Apalagi si Karin yang tau-tau ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ternyata tujuan ritual itu dari list 13 cewek tadi memang harus dibuahi sama 13 list pria ini plus satu pria si Parichard yang disebutnya itu adalah ritual one connecting. Ya nanti jikalau ada yang hamidun, jadinya akan dijadikan seserahan untuk perjamuan kudus versi mereka. Loh, terus si Karin ini kenapa ikutan? Kan udah hamidun. Di situ si Karin ini diikut sertakan sebagai wujud jawaban dari permintaan Karin yang katanya mau cowok cakep loh. Dan memang ternyata di antara 13 list pria itu ada yang sesuai kriterianya Karin banget. Jadinya dalam ruangan itu sok mangga atuh Karin disantap lah itu. Kalau kamu emang suka banget gak sih? Gila banget. Gue kayak, hah? Ini cerita apa? Jadi benar-benar bisa dibilang, seluruh permintaannya Karin ini akhirnya benar-benar diwujudkan. Dan lagi-lagi dengan cara yang, ya dibilang masuk akal, tapi gila sih. Tapi bukan tau-tau ada kayak susuk ataupun cowok ini jin gitu nyamar jadi cowok cakep. Enggak, ini real, ya cowok beneran. Jemaah itu juga. Dimana pokoknya malam itu? Ini nggak bisa gue ceritain semuanya ya. Yang jelas semuanya ini bebas, mau sama siapa lah. Maunya sama 2 orang kek, mau 3 orang kek, gantian sama si A terus ke si B kek. Silahkan, kacau total. Nah, si Karin juga baru kalau di dalam list yang disebut ini orang-orang pilihan, itu memang bukan dipilih dari tampangnya yang cakep misalkan, atau dia kaya atau miskin, nggak begitu. Karena kan gimana pun juga Karin yang ngurusin nih. Tapi memang di situ pilihannya, itu disortir dari kayak semacam riwayat kesehatannya, kesuburannya. Yang rata-rata memang perempuan-perempuan muda yang belum menikah, dan tidak pernah melahirkan juga. Dan ada tes penyakit menularnya juga, gengs. Dimana semua orang dalam list itu bersih semua, dan dinyatakan sehat bagus. Itulah maksud dari orang-orang yang terpilih. Jadi di dalam adegan hari itu, nggak ada rasa takut berhubungan satu sama lain. Ya kagak usah ngomongin takut-takutnya masalah dosa Mereka aja nyembahnya setan, lu kagak mikir. Ya udah nggak peduli sama dosa. Karin yang ngeblank sesaat ya, ngelihat pemandangan kayak begitu. Disamperin sama si cowok yang si Karin ini suka, yang membuat dirinya goyah, gengs. Terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Gue napas dulu kali ya. Dapat cerita kok gila-gila begini kadang suka heran aku tuh. Ngerti kan jadi kenapa gue tuh nggak mau nge-spill apa kayak nama daerahnya, nama tempatnya, kayak nama orang, kejadian-kejadiannya kayak apa. Karena ya banget begini ceritanya. Nah lanjut ya, setelah malam itu, Karin diberitahu sama Parichard kalau janin ada di dalam kandungannya itu harus dibuang di tanggal 20 Desember nanti. By the way, kejadian yang malam kemarin itu sekitar bulan November ya. Dan kandungan Karin ini udah mau berjalan 2 bulanan. Yang ternyata bayinya Karin ini juga akan dijadikan jamuan kudus buat para petinggi gereja. Karin di situ yang kayak semacam masih bingung, iya aja. Tapi setelahnya dia langsung nanya nih ke si Valen. Kayak, Val, lo tahu ya? Valen bilang, iya itu emang salah satu ritualnya. Tapi kan emang kan bukan kamu, para petinggi gerejanya. Tenang aja udah. Lagian itu kan juga anaknya Rehan yang nggak tanggung jawab sama kamu. Ini kesempatan kamu loh, buat buang itu bayi. Ngapain juga lu gedein? Kalau lo bisa ngasih jamuan bayi lo itu, hidup lo bakalan aman, bakalan ditanggung, bakalan di backupin sama mereka. Udah pasti terjamin semuanya. Gua aja iri sama lu. Sampai sekarang gua nggak pernah tuh masuk ke list ritual one connecting kayak lu. Lu harusnya bersyukurin. Bisa langsung masuk begitu walaupun orang baru. Padahal bayi lo itu juga bukan dari hasil ritual. Mohon maaf ya pas gue denger ceritanya begitu. Bersyukur gimana sih konsepnya? Gedek banget gue sama Valen, sumpah dah. Keadaan begitu disuruh bersyukur. Ada gila-gilanya sih. Nah tapi Karin beda tuh. Dia mikir, ya juga ya. Toh di satu sisi kan dia memang nggak menginginkan itu bayi. Tapi ya memang nggak pernah terbesit sama sekali ya. Buat dia buang itu janin. Ya Karin mikir sebelum tambah gede, kayaknya ini juga waktu yang pas. Biar rahasianya itu bisa dia keep selamanya tanpa orang tuanya tahu. Yaudah sampai menunggu tanggal 20 Desember. Yang mana itu katanya memang tanggal keramat. Buat para satanic people begitu ya. Lah satanic people nyebutnya. Ya habis apa dong? Satanic lover? Atau satanic curse? Udah agak konsepnya otak gue puyeng. Nah, pokoknya sembari nunggu bulan Desember tanggal 20 tuh, dari 12 wanita yang tempo hari ikut dalam kegiatan One Connecting tuh, ada 3 orang nih yang menghubungi si Karin. Bilang kalau, Nah Karin aku hamil. dengan suara yang happy. Padahal kan mereka juga tahu ya, janinnya itu bakal dijadikan jamuan. Nah, tapi kok mereka happy? Ya gimana nggak puyeng gue dengarnya ya? Ya udah di list lagi tuh dari mereka bertiga, termasuk plus 1 si Karin jadi berempat, diberikan sejumlah uang dari gereja
untuk berobat nih memastikan janinnya itu sehat. Karena nggak boleh gugur dulu nih sebelum waktunya kan. Mendekati tanggal 20, terjadi pergolakan batin di dalam dirinya si Karin. Dimana dia juga jadi takut-takutan. Apa iya dia tega ya membuang bayinya? Kan bayinya nggak bersalah. Dan setahu dia juga, amannya kayak menggugurkan usia bayi itu sekitar 40 hari maksimal. Nah ini udah 2 bulan ke atas jatuhnya si Karin. Bahaya nggak tuh? Jadi satu sisi juga naluri keibuannya Karin ini belum muncul ya. Dia ini masih muda.